ada rencana indah yang Tuhan kerjakan bagi kami Bapa. Kekhawatiran mungkin datang dalam kehidupan kami, ketakutan mungkin datang di awal tahun ini bagi setiap kami. Tapi kami percaya sepanjang hidup kami Engkau setia Tuhan. Tahun-tahun umur kami Engkau sertai. Masakan sepanjang tahun ini Engkau tidak sertai kami Bapa. Jikalau tahun lalu Tuhan Yesus menyertai kami, maka di tahun ini Tuhan yang sama Tuhan yang menyertai kami. Tahun ini penuh berkat, penuh mujizat daripada Tuhan. Kami percaya Bapa, pemulihan kebangkitan terjadi atas keluarga kami, atas hidup kami, pekerjaan kami, bahkan pelayanan kami Engkau berkati ya Tuhan. Sempurnakan kami dalam kasih-Mu ya Bapa. Bersama dengan umat-Mu kami merendahkan diri di tempat ini Bapa, karena kami percaya Engkau kudus Tuhan. Engkau kudus Tuhan. Amin. Kuduskan setiap kami Tuhan. Kuduskan mimbar ini Tuhan. Kuduskan jemaat-Mu ya Tuhan. Semua siapakah kami Tuhan, kami layak. Kami dilayakkan Tuhan. Kami datang dengan membawa hati yang hancur, dengan hati yang rusak untuk Kau perbaiki di tempat ini Bapa. Dan kami percaya hanya Yesus yang sanggup, hanya Yesus yang sanggup. Terima kasih Tuhan. Rapi setiap hamba-Mu Tuhan yang mendengar firman pada pagi hari ini. Siapkan hati dan pikiran kami, mata dan telinga kami tertuju kepada sabda Tuhan. Layakkan hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya. Kuduskan hamba-Mu oleh karena kasih karunia-Mu Bapa. Pakai hamba menyampaikan pesan Tuhan. Kami siap untuk menyambut firman Tuhan. Kami tolak setiap roh ngantuk, setiap roh tidak fokus Bapak. Setiap hal-hal yang mengganggu proses penyampaian firman Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Biarkan Roh Kudus bekerja. Api Roh Kudus membakar setiap umat Tuhan di tempat ini, menjadikan kami lebih daripada pemenang. Kami pulang akan berbeda dengan saat kami datang Bapak. Kami pulang membawa kesembuhan. Kami pulang membawa sorak-sorai. Kami pulang membawa kemenangan dalam nama Yesus. Demikian doa kami siap menyambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Shalom saudara terkasih. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Wow, hati hamba ini beda shalomnya ya. Sekali lagi shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih teman-teman altar. Saya tadi sampai terkesima. Saya pikir yang pimpin pujian Jacqueline Selose. Mirip suaranya. Luar biasa. Saudara terkasih, luar biasa. Hari ini nggak janjian ya sama Ibu WL. Tema firman Tuhan yang saya bawakan juga hari ini tentang kekhawatiran. Tadi lagu pengantar firman juga tentang kekhawatiran. Saya percaya bukan secara kebetulan karena Roh Kudus bekerja. Yang saya katakan amin. Amin. Baik, saya mau perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Pendeta Kenta Tarigan. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Sempat tinggal juga di Jakarta menempuh pendidikan S1 Teologi, baru selesai tahun lalu saudara, dan langsung extension ke S2. Saat ini lagi nyusun tesis S2-nya mau selesai, dan ada di sini bersama dengan keluarga Bapak dan Ibu Kaneti dan Teng, dan saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa S2 Teologi sambil full time penggembalaan ya. Jadi di Manokwari saya menggembalakan baru sekitar ya 1 tahun, kurang lebih 1 tahun saudara, di GBI di Hotel Astonium Manokwari. Kalau nanti saudara ada datang ke sana boleh kontak-kontak, kita sama-sama pelayanan di sana, beribadah dengan kita di sana. Sehari-hari saya full time menggembalakan dan juga full time membantu di BPD, Badan Pengurus Daerah. Kebetulan saya dipercayakan sebagai sekretaris di BPD GBI Papua Barat. Jadi selain kuliah, penggembalaan di BPD juga. Ya kurang lebih seperti itu saudara. Pak Pendeta kok sibuk banget, banyak banget pekerjaannya gitu. Apa bisa atur waktu gitu. Ya saya cuma punya prinsip, selagi masih kuat, hidup harus jadi berkat. Amin saudara. Selagi masih muda, kejar semua pelayanan yang bisa. Amin saudara. Ya saya rasa itu saja. Oh ya, status saya masih single tapi sudah punya calon. Saya sudah dipelototin soalnya saudara. Takutnya nanti dimarahin. Baik, saya rasa itu saja ya. Doakan saudara mudah-mudahan tahun depan atau 2 tahun lagi Pak Pendetanya nggak sendiri lagi. Baik, saya rasa itu saja. Kalau ada yang mau lebih kenal saya lebih dalam lagi, boleh habis ini ajak saya makan siang ya. Baik saudara, langsung saja untuk menghemat waktu kita akan merenungkan firman Tuhan. Slide saya boleh ditampilkan ya.
Puji Tuhan, hari ini saya rindu membawakan satu tema pada firman Tuhan dengan judul khotbah menang atas khawatir. Sama-sama katakan menang atas khawatir. Menang atas khawatir. Saudara terkasih, pada saat saya merenungkan firman Tuhan ini, saya coba melihat keadaan hari-hari ini. Saya rasa kita setuju ya bahwa hari-hari ini keadaan dunia sedang tidak baik-baik saja. Ketika kita bangun tidur, mungkin buka detik.com, buka Instagram, YouTube dan sebagainya, berita itu kalau mayoritas kita lihat pasti tentang ketakutan. Resesi lah, depresi lah, semua sisi yang aneh-aneh semua, saudara ya. Peperangan lah, apa segala macam. Bahkan pakar-pakar memprediksi tahun 2024, bahkan tahun-tahun yang mendatang bukan tahun-tahun yang baik, saudara. Belum lagi di rumah tangga kita nggak bisa jamin bahwa keadaan akan semakin baik saja. Begitu banyak orang khawatir hari-hari ini. Dan saya percaya hati hamba juga bisa saja mengalami hal ini atau sedang mengalami hal ini. Lalu kemudian Tuhan mengingatkan saya dengan kebenaran firman Tuhan ini yang akan kita renungkan. Langsung saja klik slide yang pertama, kita akan lihat. Ada penelitian dari WHO, World Health Organization, pada tahun 2020 mengatakan bahwa angka kecemasan dunia meningkat sebanyak 25%, saudara. Ini saya coba kumpulkan dari berbagai sumber ya, bahwa dunia rata-rata negara-negara dunia itu mengalami kecemasan, bahkan peningkatan bisa sampai 1/4 tingginya, saudara, 25% ya. Ini kan suatu hal yang perlu diwanti-wanti, perlu diperhatikan begitu. Klik. Sedangkan di Korea Selatan sendiri terjadi suicidal yang sangat tinggi, bunuh diri ya. Sebanyak 13.352 orang bunuh diri pada tahun 2021. Saya rasa kita nggak asing dengan negara Korea Selatan. Saudara bisa lihat bagaimana kemudian drama-drama Korea ya, anak-anak muda pasti ngerti. Nampaknya di Korea Selatan itu romantis, enak gitu ya. Semua pada berlibur ke Korea, nabung banyak-banyak supaya ke Korea. Tapi di balik kemegahan mereka, di balik kemewahan yang di televisi yang kita tonton sama-sama, saudara, ternyata terjadi angka bunuh diri yang tinggi. Beberapa bulan lalu kami melakukan kunjungan kerja ke Kodam Paswari di Papua Barat bersama dengan teman-teman pendeta. Karena kebetulan ada pergantian komandan yang baru, aster yang baru di sana, lalu kemudian kami bincang-bincang. Kami mendoakan komandan yang baru di sana. Karena kebetulan komandan ini baru pulang pendidikan dari Korea Selatan. Lalu saya tanya, "Komandan, apakah betul di Korea Selatan kegerakan gereja lagi tinggi-tingginya, lagi semangat-semangatnya?" Karena saudara kalau lihat survei di Korea Selatan itu gereja-gereja Pentakosta karismatik lagi tumbuh pesat, saudara. Gereja-gereja ya pertobatan ya istilahnya kita bilang di sini begitu. Apalagi anak-anak muda kegerakannya sangat pesat di sana. "Betul Pak Pendeta," dijawab sama komandannya. "Oh gitu, luar biasa ya Pak. Iya, bahkan jarak berapa meter banyak gereja di Korea Selatan." Nah, dikatakan oleh komandan itu. Lalu saya tanya, "Lantas apakah betul juga angka bunuh diri sebagaimana yang disampaikan media tertinggi itu di Korea Selatan?" Lalu disampaikan oleh komandan itu, "Betul juga Pak Pendeta." Saya mulai agak bertanya-tanya, "Kenapa Pak? Ini kan suatu hal yang gak sinkron. Satu sisi gereja bertumbuh pesat, tapi di sisi yang lain angka bunuh diri tinggi." Saya percaya seharusnya ya, kalau sesuai teori, kalau misalnya gerejanya bertumbuh pesat, yang ada damai sejahtera, yang ada pertobatan, yang ada mujizat-mujizat. Setuju ya saudara? Tapi ini justru angka bunuh diri tinggi. Lalu saya coba cari dari berbagai sumber. Salah satu faktor penyebabnya yang terbesar ya ini, saudara. Karena kekhawatiran. Orang itu kalau khawatir nggak mikir-mikir, saudara. Kadang orang hari ini pikirnya pendek, saudara. Khawatir dikit aja karena mungkin dia terlalu numpuk ya. Segampang itu ambil pisau, segampang itu minum racun, segampang itu untuk mengakhiri hidup karena khawatir. Hari ini kita akan berenung firman Tuhan, apa pesan Yesus melalui kekhawatiran. Klik selanjutnya. Bagaimana dengan Indonesia? Ternyata penelitian Kemenkes pada tahun 2020 mengatakan bahwa angka kecemasan di Indonesia meningkat 6,8%. Wow, tinggi juga saudara. Sebanyak 23.000 orang tercatat depresi. Rata-rata 1 dari 5 orang memilih untuk mati. Saya percaya 1 ataupun 5 dari angka ini tidak ada di hati hamba. Yang setuju katakan amin. Tapi ini fakta saudara. Entahkah ini transisi dari COVID, begitu banyak tekanan dari berbagai aspek, kita nggak tahu. Tapi yang pasti angka kecemasan sudah menunjukkan 6,8%. Begitu banyak depresi. Saudara bisa melihat hari-hari saya juga kaget kalau baca di media.
anak-anak yang begitu gampang sekali membunuh ibunya. Bahkan beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu ya, itu berita berturut-turut seorang ayah langsung membunuh istri dan kedua anaknya. Modelnya sama saudara, di Jawa Barat lah, di Jawa Tengah lah, sekaligus. Lalu masih sempat-sempatnya darahnya itu ditulis lagi di kaca begitu. Wah, ini kan suatu hal yang luar biasa. Kenapa hari-hari ini manusia begitu jahat? Ada apa ternyata sekarang dunia kita ini? Saya percaya kita dipanggil menjadi garam dan terang bagi sesama kita untuk dunia. Yang setuju katakan ya sudah. Tapi kalau kita nggak ngerti hal ini, kita nggak ngerti kebutuhan dunia hari-hari, bagaimana kita bisa menjadi garam bagi mereka? Bagaimana kita bisa menjadi terang bagi mereka? Pak, Bu, keadaan hari ini nggak baik-baik saja. Dan yang saya khawatirkan, jangan-jangan kita sendiri pun lagi hidup dalam kekhawatiran. Jangan-jangan anak-anak muda hari-hari sedang menuju kepada depresi. Saya nggak tahu saudara yang datang ke tempat ini membawa beban apa, tapi satu hal yang saya mau katakan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita jangan khawatir. Hari ini Tuhan mau menolong engkau, jangan khawatir, jangan sampai depresi. Mari kita turunkan angka ini, kalau bisa sampai kita nolkan angka itu, biar Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, berikan kemuliaan Tuhan. Kita buka firman Tuhan di Matius 6 ayat 25. Matius 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Saya rindu kita baca secara bergantian. Saya 25, saudara ayat 26, dan sampai 34 kita baca secara bersama-sama. Yang punya Alkitab silahkan dibaca. Yang sudah dapat katakan amin, saudara. Amin. Kita baca secara bersama-sama. LAI memberikan judul perikop hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kesusahan sehari cukuplah untuk sama-sama katakan amin. Ada satu lagu yang luar biasa dinyanyikan oleh Milita Sidabuta yang akan menguatkan kita pada pagi hari ini, saudara, mengingat kita agar kita tidak khawatir lagi. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Sama-sama saudara. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan memakan tanpa bekerja. Apalagi
Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saya percaya ketika kita bersyukur Tuhan memberkati saudara. Tidak ada satu tetes air mata pun Tuhan tidak perhatikan. Hari ini firman Tuhan menjamah melawan setiap kita untuk tidak khawatir. Kembali ke slide. Firman Tuhan katakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan selanjutnya disampaikan oleh Yesus. Saudara kalau memperhatikan ini menjadi rangkaian dari khotbah di bukit. Kalau kita lihat dari mulai pasal kelima, Yesus mengatakan berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Why? Kenapa harus berbahagia? Karena Yesus tahu yang dibutuhkan dunia bukan harta. Yang saudara butuhkan bukan uang. Amin. Aminnya satu orang. Amin. Masih 15 orang. Amin. Yang saudara butuhkan bukan uang. Yang saudara butuhkan bukan mobil mewah. Tapi yang saudara butuhkan ketenangan, kebahagiaan. Berbahagialah yang miskin, berbahagialah yang sakit, berbahagialah, berbahagialah. Dan sampai di pasal yang ke-6, selanjutnya lagi di perikop selanjutnya Yesus mengatakan tentang kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, bla bla bla, sampai beberapa area yang disampaikan. Ada 3 area kekhawatiran yang kalau kita lihat di sini ya. Yang pertama yang disampaikan Yesus tentang makan. Sama-sama katakan makan. Yesus mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatirkan hidupmu akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Terlalu banyak orang hari-hari ini sibuk hanya soal makan. Bukan hanya soal makan sejengkal Pak Bu, tapi bagaimana mempertahankan kehidupan. Terlalu banyak orang terobsesi melakukan segala hal yang halal maupun tidak halal hanya untukku, untukku dan untukku, seperti kata Amsal, tanpa memikirkan kiri dan kanan. Seakan-akan kalau sudah penuh lumbung-lumbungnya dia akan bawa semua ke surga. Padahal kalau udah sampai 2 kali 1 nggak ada yang bisa dibawa, saudara. Saya kadang bingung. Saya kan orang Medan, saudara. Kami orang Batak ini kalau di peti mati selalu ada Alkitab. Saya bilang, Pak, emang nanti di kuburan dibaca Alkitabnya gitu kan? Selama hidup bukannya baca Alkitab, selama hidup bukannya ditaruh di samping kepala Alkitabnya pas mau tidur ataupun pagi hari. Tapi setelah mati baru ditaruh Alkitabnya. Terlalu banyak orang sibuk hari-hari ini soal penghidupan dunia, soal makan, tanpa memperdulikan itu halal nggak halal. Banyak orang susah payah berjuang untuk makan, tapi tidak bisa menikmati makan, saudara. Saudara pilih mana? Punya banyak makan atau sekalipun tidak banyak makan, tapi bisa menikmati makan? Ini menjadi perenungan bagi setiap kita. Dengan jelas Yesus katakan, bukankah hidupmu, ya, bukankah hidup itu lebih penting daripada makan? Karena banyak orang, kalaupun sudah mengumpulkan makanan, kalau nggak hidup, gimana lagi makannya, saudara? Nggak ada gunanya juga. Ini Yesus sedang mengajarkan hal yang esensial, hal yang prinsip di sini, saudara. Bukan berarti kita nggak butuh makan, tapi sering sekali orang hanya untuk mengurusi penghidupan sampai lupa Tuhan, lupa kiri kanan. Selanjutnya area kedua, kita melihat ya, klik tentang keindahan, ya, disampaikan demikian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung-lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena khawatirannya dapat menambahkan sasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Banyak orang yang sibuk hari ini soal keindahan, soal keamanan. Pakaian berbicara tentang bagaimana perlindungan, keamanan, keindahan. Kita melihat ya bagaimana zaman-zaman Covid orang bikin security sana, security sini ya. Berjuang untuk kehidupannya betul-betul. Atau anak-anak muda hari-hari ini yang sibuk soal keindahan. Makanya ada berita mengatakan, saudara ya, berita lucu. Dikarenakan seorang mahasiswi lebih mementingkan skincare daripada makan,
ditemukan meninggal di kamar kosan dalam keadaan glowing, katanya saudara. Tapi ini fakta ya, anak-anak muda. Engkau bisa membeli skincare jutaan rupiah, tapi ngasih persembahan ke gereja pelitnya bukan main. Jangankan persembahan ke gereja deh, untuk makan sendiri. Saya punya teman-teman model seperti ini, Pak. Kalau untuk makan sendiri pelitnya bukan main. Tapi untuk skincare, serum, apa segala macam lah namanya itu, semua tahu, Pak. Semua bisa beli. Sibuk soal itu, nggak pede kalau nggak pakai barang-barang yang branded. Bapak-bapak nggak pede kalau nggak pakai mobil, nggak pede kalau nggak kelihatan mewah kehidupannya. Tapi Yesus mengatakan di ayat yang ke-28, ya, dan 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Bunga aja di hutan-hutan Tuhan dandani, Tuhan pelihara, saudara. Apalagi kita, jangan terlalu takut dengan kehidupan. Katakan kiri kanan saudara, jangan takut. Iya, jangan takut. Ada yang ketiga, kita coba saja. Soal kesehatan, sama-sama katakan kesehatan. Kesehatan. Ada berapa banyak di antara kita yang takut akan kesehatan hari-hari ini? Yang begitu menjaga kesehatannya, minum vitamin lah, olahraga lah, apalah segala macam agar bisa sehat, saudara. Saya berkata, saudara, maafkan saya, kalau Tuhan sudah panggil, saudara mau lapis vitamin semahal apapun tetap berangkat, saudara. Saudara mau pakai masker berkali lipat sebagaimana tebal-tebalnya pun, saudara. Kalau COVID udah datang, Tuhan panggil, tetap berangkat juga, saudara. Zaman COVID saya ada di Jakarta, saya perhatikan orang-orang yang ya cukup bonafit, konglomerat, kata semua, bikin rumah itu security-nya luar biasa, disinfektan, apa segala macam, dibersihkan, sterilisasi, saudara. Tapi saya lihat, maafkan saya, yang paling banyak berangkat juga golongan mereka, saudara. Yang terlalu banyak nimbun-nimbun juga, saudara, yang berangkat. Kita belajar apa dari hal ini? Kalau Tuhan sudah panggil, nggak ada yang bisa jamin kehidupannya. Tapi kalau hari ini kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Kita masih sehat kuat karena Tuhan, saudara. Dan kalau hari ini kita sehat, Tuhan yang sama kan membuat kita tetap sehat selalu. Yang menjadi pertanyaannya, kita punya mental apa? Percaya nggak Tuhan akan lindungi? Percaya nggak Tuhan akan sembuhkan sakitmu? Jangan berdoa siang dan malam hanya untuk supaya disembuhkan. Tapi tanya Tuhan, kenapa Tuhan saya sampai sekarang belum sehat? Apa yang Tuhan mau? Karena begitu banyak orang ketika sakit justru gencar pelayanan, saudara. Kesaksiannya jadi memberkati banyak orang. Bukankah kehidupan kita harusnya menjadi roti yang terpecah bagi banyak orang, saudara? Untuk apa kita sehat-sehat, kuat, nampaknya sempurna, tapi kita nggak berfungsi, nggak ada gunanya, saudara. Pastikan hidupmu, mau di bawah, di tengah, mau dimanapun, kau tetap berguna dalam pekerjaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya kita akan lihat, klik. Dan hal ini kita bisa belajar, ya. Kira-kira dari 3 area yang disampaikan oleh Yesus pada saat khotbah di bukit, mengapa 3 hal tersebut bisa menjadi area kekhawatiran manusia? Klik. Ternyata jawabannya ada di ayat sebelumnya, saudara. Kalau kita membaca konteks dari teks ini, di ayat yang sebelumnya, di perikop yang sebelumnya, Yesus sudah menyampaikan tentang hal mengumpulkan harta. Kita baca di Matius 6 ayat 19 sampai ayat 21. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Kita baca sama-sama, 2, 3, ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tetapi ayat 21 sama-sama, 2, 3, ya. Karena di mana hartamu berada, di situ. Ternyata yang membuat Yesus itu greget pada masa itu, orang-orang terlalu sibuk untuk mengumpulkan harta dunia. Ini hal esensial yang mau disampaikan Yesus. Kamu sibuk-sibuk kumpulin harta di dunia, ngengat dan karat pasti merusakkannya. Tapi ketika kamu kumpulkan harta di surga, jangankan dapat harta di surga, kekhawatiran pun nggak akan datang dalam kehidupanmu. Karena kalau Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang berhak mengambil. Setuju, saudara? Tapi orang kalau punya mental mengumpulkan lumbuknya, semua buat aku, semua buat aku. Saudara jujur aja, ya. Kita jujur aja yuk. Kalau hari ini misalkan Pak Pendeta Kenta Tarigan memberkati semua jemaat hati hamba, masing-masing 1 orang mobil BMW. Saya percaya sebentar malam saudara nggak tenang tidur. Aduh, parkirnya di mana ya? Garasi di mana ya? Jangan-jangan udah dibaret-baret orang yang mobilku ya. Aduh, gimana jaganya? Setuju, saudara? Tidak jarang anak-anak Tuhan semakin bertambah harta, ketenangannya semakin berkurang.
Tidak jarang semakin bertambah harta, rumah tangga jadi pecah. Tidak jarang setelah tambah harta, setelah tambahnya segala kemewahan dalam rumah tangga, anak nggak hormat sama orang tua nggak sayang lagi sama anak. Pengkhianatan terjadi segala macam dalam keluarga. Pertanyaan saya, apakah itu berkat dari Tuhan? Dan saya percaya, kalau berkat dari Tuhan pasti mendatangkan damai sejahtera, amin. Bukan mendatangkan perpecahan. Puji Tuhan Pak Pendeta. Tahun ini Tuhan memberkati kami dengan satu perumahan yang sangat besar, 3 triliun harganya. Saya rasa ini berkat Tuhan Pak Pendeta. Tapi setelah diberkati, perpecahan mulai terjadi. Istri sana, suami di mana, anak di mana, semuanya di mana, saudara. Saudara jangan heran ya. Dalam tanda kutip, iblis juga bisa memberi berkat, saudara. Saudara ingat ya ketika Yesus dicobai di padang gurun, apa yang nggak bisa dikasih iblis? Cuma satu yang nggak bisa dikasih iblis, kemuliaan Bapa di sorga. Harta dunia bisa iblis kasih kepada Yesus. Kemuliaan dunia bisa diberikan iblis kepada Yesus. Ditawarin semuanya dengan satu syarat, engkau menyembah aku. Perhatikan hari-hari ini. Dengan Matius 6 ayat 21 mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yesus sedang berbicara hal yang prinsipal bagi setiap kita, bahwa kalau kita jadikan harta itu hanya Yesus, yang kita jadikan harta itu hanya iman, maka kita tidak akan pernah khawatir. Yang setuju katakan amin. Dan itu juga yang akan menjadi modal kita bawa ke surga nantinya. Maka tidak ada lagi ketakutan, mobilku di mana, suamiku di mana. Pak, Bu, gak usah terlalu takut, jaga suamimu atau istrimu. Tuhan yang jaga. Kalau memang gak jujur, pasti akan ketahuan. Tinggal nunggu waktunya aja. Tapi ketika engkau bersusah payah mengkorek, jangan-jangan Tuhan belum waktunya. Kasih Tuhan kesempatan untuk bekerja. Ada waktunya Tuhan bekerja nantinya. Yang menjadi bagian kita adalah berdoa. Jangan khawatir, percaya. Katakan diri dengan saudara, jangan khawatir. Next, kita akan lihat saudara. Apa yang Anda khawatirkan hari-hari ini saudara? Yuk kita merenung sejenak. Jemaat hati hamba baik-baik saja. Apa yang saudara khawatirkan hari-hari ini? Saya percaya tahun ini bukan tahun yang gampang saudara. Tapi ketika saudara tahu saudara mengalami apa, saudara tahu juga obatnya. Sama seperti kita datang ke dokter. Kalau kita datang ke dokter, yang pertama sekali ditanya dokter apa saudara? Sakit apa? Atau ada yang ketemu sama dokter, Bapak pasti ini demam berdarah, ayo masuk ICU. Nggak ada saudara ya. Pasti ditanya gejalanya seperti apa, ototnya gimana, dipukul-pukul dulu perutnya, ternyata kurang uang gitu. Pasti ditanya. Sama dengan kita. Ada berapa banyak di antara kita yang mau sembuh dari segala kehidupan kita? Lambaikan tangannya saudara. Saya percaya kita mau sembuh. Tapi kita harus tahu apa yang kita takutkan hari-hari ini. Kita tahu nggak apa yang menjadi penyakit kita hari-hari ini? Ketika kita tahu kita sakit apa, kita butuh apa, kita juga tahu pergi ke siapa, itu kepada Tuhan Yesus yang memberikan kemenangan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Karena hanya orang sakit yang berhak atas kesembuhan, saudara. Orang sehat nggak perlu sembuh. Kita semua ini adalah orang sakit. Pak Pendeta juga orang sakit. Semua orang sakit. Kita sakit dosa lah, sakit keterikatan lah, sakit masa lalu lah. Tapi saya terlebih percaya tidak ada satu hal pun yang tidak bisa diselesaikan dalam nama Yesus. Semua perkara bisa diselesaikan. Pertanyaannya hari ini, maukah kita berserah kepada Tuhan agar kita dipulihkan, tidak khawatir lagi? Klik. Hari ini kita akan melihat. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan? Saudara, dari tadi kita mempelajari 3 area kekhawatiran ya. Tanpa disadari semua usaha yang berlebihan kita lakukan untuk memenuhi makan, untuk keindahan, keamanan, untuk kesehatan segala macam itu, untuk memenuhi itu hanya berakhir sia-sia. Justru orang yang terlalu sibuk memenuhi ketiga hal itu atau yang kita kenal dengan harta dunia akan menambahkan kekhawatiran kita saja. Sebab tidak ada manusia yang bisa menjamin kehidupannya. Ketiga hal itu berbicara bagian luar. Harta dunia itu berbicara bagian luar. Sementara yang paling penting Yesus mau untuk diselamatkan adalah harta bagian dalam, pola pikir kita. Beberapa waktu yang lalu kami ada meeting hamba Tuhan di Papua, di Papua Barat. Lalu kita melihat ada 2 isu besar
tiga isu besar yang ada di Papua Barat khususnya, yaitu pendidikan, kemiskinan, dan rumah tangga, saudara. Kekerasan dalam rumah tangga lah, perceraian banyak sekali di Papua, saudara. Lalu kami membahas bagaimana kira-kira pelayanan yang kita lakukan untuk bisa berdampak, kita khususnya GPI yang ada di sana, gitu. Lalu saya sampaikan kepada hamba Tuhan di sana, sebenarnya soal miskin dan kaya itu bukan soal harta, bukan soal seberapa banyak mobilmu, bukan seberapa banyak asetmu, saudara. Tapi miskin dan harta itu soal mental, pola pikir, bukan soal finansial. Kalau memang mentalnya nggak bisa bersyukur, mau dikasih mobil sebanyak apapun, rumah sebanyak apapun, akan merasa selalu miskin, saudara. Orang yang nggak bisa bersyukur, mau disembuhkan berkali-kali lipat pun nggak akan pernah bisa bersyukur. Saudara ingat ada 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus, berapa yang kembali? Karena hanya satu yang bisa bersyukur, saudara. Karena kita belum siap menerima mujizat, kita belum siap menerima pertolongan Tuhan. Makanya yang perlu diperhatikan, yang perlu disembuhkan terlebih dahulu itu mentalnya kita, agar kita nggak khawatir dulu. Karena ketika kita sudah siap menerimanya, mau Tuhan ambil kapanpun, mau Tuhan panggil kapanpun, kita akan siap. Itu juga katakan. Karena kita tahu kita milik Tuhan. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan? Dari teks ini kita bisa belajar. Klik. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan sekali lagi sama-sama katakan saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan ya. Kembali ke slide. Firman Tuhan simpel yang disampaikan oleh Yesus, agar kita tidak hidup dalam ketakutan, agar kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Yang pertama harus kita lakukan, klik, yaitu mencari kerajaan Allah. Sama-sama katakan mencari kerajaan Allah. Mencari kerajaan Allah. Banyak orang sering dengar kerajaan Allah, tapi nggak ngerti apa itu kerajaan Allah. Kalau kita belajar dari teks Yunaninya, Basileia Tuteu, akar katanya saudara, Basileia itu kerajaan, Tuteu itu kerajaan Allah, atau biasa disebut juga Basileia ton Uranon, kerajaan sorga. Saudara tahu kenapa sering sekali kalau saudara membaca di Matius, Markus, Lukas, bahkan Yohanes, Yesus itu sering sekali berbicara tentang kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Karena nggak bisa jauh dari konteks orang Yahudi pada masa itu, saudara. Yang dinanti-nantikan orang Yahudi adalah Mesias. Yang dinantikan orang Yahudi adalah pemulihan kerajaan Israel. Karena mereka teringat di zaman keemasan bapa leluhur kami, Abraham, Ishak, Yakub, bahkan sampai di zaman Daud, sekian ratus tahun orang Israel itu aman tentram, saudara. Sampai di zaman Salomo baru mulai lagi jatuh lagi, karena istri Salomo banyak, saudara. Jadi bapak-bapak jangan suka banyak istri ya Pak, cukup satu aja ya Pak. Ini yang menjadi ingatan oleh orang Israel. Mereka nanti-nantikan Mesias, tapi yang menjadi konsep berpikir mereka salah, saudara. Yang mereka nantikan adalah Mesias secara politis. Sama-sama katakan Mesias secara politis. Apa yang dimaksud dengan Mesias secara politis? Seorang raja yang akan membebaskan orang Israel dari perbudakan Roma, penjajahan Roma. Soal makan minum, soal kedudukan. Makanya nggak wonder ya, nggak heran waktu Yesus mau naik, murid-murid masih tanya, Yesus, maukah engkau masih memulihkan kerajaan bagi Israel? Udah mau naik ke surga, masih belum mengerti juga. Makanya Yesus tuh kesel, saudara. Betapa degilnya hatimu, dikatakan. Itulah gambaran kita hari-hari ini. Tuhan udah berkati setiap hari, tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana makan minum, bagaimana keindahan, bagaimana kesehatan. Sementara Yesus nggak mau itu, bukan itu yang esensial. Emangnya ketika tubuh kamu sehat walafiat selama-lamanya, emang bisa selamat masuk surga? Itu yang Tuhan Yesus sampaikan. Emang ketika hartamu banyak di dunia, kamu bisa masuk surga dengan enak-enak saja? Makanya di teks yang lain Yesus pernah berkata, lebih baik dalam tanda kutip tanganmu buntung satu, tapi masuk surga, matamu cungkil satu, tapi masuk surga, daripada tubuhmu utuh tapi masuk ke dalam api neraka. Hal esensial yang mau disampaikan oleh Yesus,
mencari kerajaannya. Kita harus mengerti konsep kerajaan. Konsep kerajaan yang dibawa Basileia Tuteru yang dibawa oleh Yesus itu adalah kerajaan secara rohani, tentang pemerintahan. Klik yang pertama, pemerintahan. Saudara, kalau misalnya kita bermain-main misalkan ya ke istana presiden, pasti ada yang namanya pemerintahan. Ada namanya hierarki, Pak Jokowi sebagai presidennya, ada staf-staf kepresidennya, ada pas pampresnya, ada menteri-menteri kabinet di bawahnya, semua ada aturannya. Lalu kemudian Pak Jokowi ketika ngomong A, semuanya harus ikut A. Ada pemerintahan. Sama seperti kita, saudara. Ada berapa banyak di antara kita yang percaya bahwa kita adalah anggota kerajaan Allah lambaikan tangannya, saudara. Maka kita harus ikut dalam pemerintahannya Allah. Kita selalu berdoa ya, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu. Tapi yang realitanya apa? Datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakku, saudara. Yang sering-sering terjadi seperti itu. Tuhan suruh kiri, kita kanan. Tuhan suruh diam, kita jalan, saudara. Sering sekali kita yang bikin gerakan tambahan, saudara. Akhirnya air kabur, saudara. Ikut pemerintahan Tuhan. Terkadang pemerintahan tidak hanya berbicara soal regulasi, bagaimana ketetapan-ketetapan yang membuat kita takut sama Tuhan. Tapi yang menjadi permasalahan sering sekali pemerintahan atas hati dan pikiran kita. Hati dan pikiran kita nggak sinkron, Pak Bu. Hati berkata, udahlah ampuni, ampuni bila kami tak mampu mengampuni, bersalah kepada kami. Itu udah nyanyi-nyanyi gitu ya. Ampuni Tuhan, pokoknya aku harus beriman. Awal tahun ini harus mengampuni. Tapi pikiran berkata, masa mau ngampuni? Kok sudah dibicarain dari belakang baru? Kok sudah ditusuk-tusuk dari belakang baru? Orang Papua bilang gitu, saudara. Akhirnya berpikir lagi, aduh enggak lah, jangan dulu lah. Biar saja dia memang harus mendapatkan balasan yang setimpal. Biar dia bertobat. Karena kita kan hamba Tuhan ini paling jago menghakimi ya. Dia paling bersalah. Memang harusnya mendapatkan ganjaran seperti itu. Biar dia belajar. Kasih dia kesempatan untuk berubah. Aduh. Karena hati dan pikirannya gak sinkron. Saya tahu, saudara, mengampuni itu gak gampang. Tapi harus. Karena Yesus juga mengatakan, jikalau engkau tidak mengampuni, maka Bapamu di surga pun tidak akan mengampuni engkau, saudara. Mari sinkronkan pemerintahan atas hati dan pikiran kita. Saya nggak tahu saudara datang ke tempat ini membawa beban apa. Saya nggak tahu saudara membawa kekhawatiran apa. Kalaupun saudara hari ini sedang berada di padang gurun, saya mau katakan bahwa padang gurun adalah menjadi tempat terbaik untuk mengalami mujizat Tuhan. Biarkan dia memimpin. Kenapa saya bisa mengatakan padang gurun menjadi tempat yang terbaik mengalami mujizat Tuhan? Kita bisa belajar bagaimana bangsa Israel kurang lebih 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Capek nggak, saudara? Capek. Tapi firman Tuhan mencatat tidak sedikit pun kasut mereka itu rusak. Tidak ada jubah mereka yang rusak, saudara. Saudara perhatikan, selama 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun. Sebenarnya bisa garis lurus aja menuju tanah Kanaan dari Mesir. Tapi sengaja Tuhan buat mereka berputar-putar. Alasannya apa? Ya pertama karena memang mereka harus dididik mentalnya karena tegar tengkuk, saudara. Tapi alasan yang terpenting karena mereka juga belum siap untuk berperang. Allah tahu bangsa Israel ini sudah keluar dari Mesir badannya, tapi pikirannya masih dalam Mesir. Sering sekali anak-anak Tuhan badannya badan Kristen, tapi otaknya masih otak perbudakan setan. Belum bebas dari keterikatan. Badanmu bisa di gereja, bisa di hati hamba, tapi belum tentu saya jamin saudara pikirannya saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan. Maafkan saya gak pedes, saudara ya. Pak Pendeta Kenta memang suka pedes kalau ngomong. Saya selalu katakan di mana-mana pun, saudara daripada habisin waktu 2 jam datang ke gereja, udah bayar ini lagi ojek misalkan, atau ngeluarin uang bensin, ngasih persembahan lagi, pulang gak bawa apa-apa, sayang saudara, sayang sekali. Dan saya rindu, dan saya percaya juga saudara, hari ini semua jemaat hati hamba akan dimenangkan dari kekhawatiran. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Padang gurun menjadi tempat yang terbaik untuk mengalami mujizat Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara sedang di padang gurun, percaya sama mujizat Tuhan. Saudara lihat bagaimana bangsa Israel dituntun oleh berkat-berkat. Pagi dituntun, siang dituntun, malam juga dituntun. Tiang awan dan tiang api, mujizat. Setiap hari ada mana. Tapi ketika mereka masuk ke tanah Kanaan,
Tuhan tidak setiap hari lagi menampakkan diri bagi mereka. Karena Tuhan tahu porsinya. Kamu sudah di tanah Kanaan, sudah bisa menikmati. Saudara kalau hari ini sedang sakit, sedang di padang gurun, saat yang tepat untuk mengalami mujizat Tuhan. Kalau engkau hari ini khawatir, percaya saat ini juga Tuhan sedang memberikan tangannya kepada engkau. Pertanyaannya, engkau mau gak saudara memberikan tanganmu kepada Tuhan? Percaya sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya, pemerintahan berbicara tentang apa? Kesepakatan. Sama-sama katakan kesepakatan. Kesepakatan. Nggak akan mungkin sebuah kerajaan bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada kesepakatan. Kalau rajanya suruh maju, rakyatnya diam, atau pasukannya diam, nggak akan bisa berjalan, saudara. Saudara ingat bagaimana kisah Daud? Ketika Raja Daud di masa keemasannya menyuruh semua rakyatnya, prajuritnya untuk berperang. Sementara Daud tinggal di sudut sotong rumah, sotong kerajaan, dan santai-santai. Akhirnya apa saudara? Lihat Batsyeba mandi, jatuh saudara. Karena nggak sepakat. Sering sekali anak-anak Tuhan itu jatuh di titik kenyamanannya saudara. Kalau hari ini Tuhan memberkati kita dengan berkat berlimpah, pastikan kita sudah sepakat dengan Tuhan. Apapun yang kau mau kerjakan sepanjang tahun ini Pak Bu, doakan dulu, tanya Tuhan dulu, sepakat dulu sama Tuhan. Jangan suka jalan sendiri, bikin gerakan tambahan, gak tanya-tanya Tuhan, saudara. Terkadang sering sekali, ya, ketika kita di bawah posisinya, kita bisa tenang menikmati kebaikan Tuhan. Tapi justru sampai di angin di atas, kita tergoncang. Dan sering sekali kita belum siap menerimanya, karena gak sepakat dengan Tuhan. Tuhan mau perkuat dulu kok otot kaki kita. Pondasi kita, kuda-kuda kita masih belum kuat untuk berdiri. Tapi kita terlalu bernafsu, terlalu berambisi gitu. Aku mau ini Tuhan, mau ini, mau ini, mau ini. Tanya Tuhan dulu, sepakat nggak sama Tuhan? Saudara bayangkan kalau saya punya sepeda ya, lalu saya bonceng orang. Katakanlah saya bonceng orang. Kami melewati lembah-lembah, melewati jalan berbukit-bukit. Lalu yang saya gonceng ini goyang-goyang di belakang. Kira-kira saya sebagai pengemudinya nyaman nggak saudara? Bisa-bisa jatuh saudara. Saya belok kiri, dia ke kanan gini, bisa jatuh saudara. Tapi ketika saya tenang membawa dia juga aman, anteng di belakang gitu, bisa sampai ke tujuan, enak gitu saudara. Kita adalah orang-orang yang digonceng Tuhan di belakang. Tuhan pengemudi kita, jangan bikin gerakan tambahan. Jangan goyang sana, goyang sini saudara. Ikut aja dulu. Kalau Tuhan belum percayakan, udah setia aja dulu. Tapi Pak Pendeta, saya capek setiap hari menghadapi suami saya yang mabuk-mabukan. Doakan. Saya capek Pak Pendeta hadapin istri saya yang bukannya domba tapi kambing yang suka menanduk. Tanduk sana, tanduk sini. Doakan, bukan dihakimi. Jangan malah pengemudinya yang bikin gerakan tambahan. Saya selalu perhatikan di gereja-gereja lebih banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak. Padahal bapak-bapak itu yang menjadi imam, saudara. Tapi saya percaya bapak-bapak di hati hamba semuanya menjadi imam bagi Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ayo pimpin keluarga kita hari-hari ini. Perhatikan tahun 2024 menjadi tahun penuh berkat. Tahun 2024 menjadi tahun mujizat. Amin. Cuma 3 orang yang bilang. Tahun 2024 menjadi tahun penuh mujizat. Amin. Terjadilah atasmu saudara. Bapak-bapak memimpin rumah tangga, menyayangi istri, istri hormat kepada suami, anak-anak hormat kepada bapak-bapak dan ibu-ibunya semuanya. Maka kita akan lihat kesepakatan terjadi. Firman Tuhan mengatakan di Mazmur 133, sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya bila saudara seiman hidup rukun bersama. Sebab kesana Tuhan akan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat itu mengalir seperti minyak urapan dari kepala, janggut, jubah sampai ke bawah leher semua saudara. Ternyata yang Tuhan mau itu berkat itu tercurah ketika adanya kesepakatan. Bagaimana Tuhan bisa mendatangkan keamanan, kedamaian kalau kita nggak sepakat? Ini firman Tuhan simpel saja Yesus sampaikan. Kalau nggak ada sepakat antara suami dan istri, berkat nggak akan turun. Yang ada kekhawatiran. Aduh, anakmu yang pertama gimana Pak kuliahnya? Aduh, anakmu yang kedua gimana lagi nanti sekolahnya? Aduh, pekerjaan ini gimana lagi? Utang gimana lagi? Segala macam. Ketakutan demi ketakutan. Tapi ketika adanya kesepakatan, mari kita tanam lutut sama-sama. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan datangkan mujizatnya bagi setiap kita, saudara. Klik selanjutnya. Mencari kerajaan Allah berbicara tentang apa? Fungsi. Sama-sama katakan fungsi. Fungsi bukan posisi.
Dalam sebuah kerajaan, kalau semua orang bisa bekerja sesuai fungsinya, pasti kerjaannya luar biasa. Tapi kalau rajanya ngerjain apa, wakilnya ngerjain apa, bawahannya ngerjain apa, pasti berantakan semua. Sering sekali yang kita kejar posisi, bukan fungsi. Makanya nggak heran, saya juga kadang ketemu ya sama teman-teman jemaah-jemaah hamba Tuhan yang tadinya masih di bawah, katakanlah kerja di dinas gitu, lalu Tuhan angkat gitu ya, berdoa sudah bertahun-tahun, Tuhan angkat aku jadi kepala dinas lah, jadi apalah di pemerintahan gitu, Tuhan angkat. Kadang nggak sedikit juga ya melakukan cara-cara yang nggak halal gitu untuk bisa tembus ke atas. Ternyata setelah sampai di atas tergoncang, nggak siap menerima berkat Tuhan karena sibuk soal posisi. Ketika masih di bawah, ketika masih belum dapat pekerjaan, rajin sekali ke hati hamba, ngopel sana ngopel sini. Sini Pak Gembala saya bawa tasnya, sini Bu saya susun kursinya. Tapi setelah ke atas, jangankan untuk susun kursi, gereja aja sekali sebulan. Jangan-jangan nggak pernah gereja. Halo, ada di sini? Nggak ada. Di Amerika banyak saudara ya. Banyak orang sibuk soal posisi. Dengar baik, saya mau sampaikan sesuatu yang mahal bagi saudara. Bukan seberapa banyak yang engkau dapat, saya ulangi. Bukan seberapa banyak yang engkau dapat, tapi seberapa besar engkau bisa bermanfaat. Karena hidup kita dipanggil untuk jadi berkat, saudara. Bukan untuk mendapat saja, saudara. Kejar fungsi, bukan posisi. Sama-sama katakan kejar fungsi. Kejar fungsi. Saudara terkasih, kalau misalkan kita punya anak kecil ya, katakan umur 2 tahun, lalu kita punya uang 10 juta, saudara kasih ke anak kecil, anak saudara 10 juta, itu diapain uangnya saudara? Paling disobek-sobek, dimakan-makan ya saudara, karena dia nggak tahu. Tapi coba saudara kasih ke saya, gak usah 10 juta deh, 50.000 aja deh di sini, saya langsung makan ke 3 koki. Karena saya tahu mempergunakannya. Belajar apa kita dalam hal ini? Sering sekali Tuhan belum menjawab setiap doa kita, belum memberkati kita dengan semua doa-doa kita, karena kita belum siap menerimanya. Kita belum siap mengelolanya. Makanya gak heran anak-anak Tuhan bawa naik, gampang banget jatuhnya saudara. Anak-anak muda dengar baik hari-hari ini. Mungkin kau terlalu pintar hari-hari ini, mungkin skillmu banyak, pemain musik, WL singer semuanya, hamba Tuhan yang pelayan di mimbar. Mungkin kau hebat kelihatan di atas yang masih muda. Tapi perhatikan baik, yang paling penting bukan skill tapi karakter, kerendahan hati. Saya punya bapak rohani, Gembala Rayon di Rem 1G di Jakarta, cabang GBS Gatot Subroto, pernah berikan pesan. Anak-anak Tuhan, anak-anak muda hari-hari ini nampaknya gampang banget naik. Saudara bisa perhatikan ya, hari-hari anak muda gampang banget jadi pemimpin, hebat-hebat semua. Generasi Z, generasi Alpha lagi, milenial. Kalau bapak ibu kan kolonial ya, jadi jauh gitu saudara ya. Jadi udah gaptek apa segala macam gitu. Terlalu cepat naik anak-anak muda hari-hari ini, tapi segampang itu juga jatuh saudara. Bisa lihat sama-sama ya. Mungkin sahamnya seberapa banyak ya, punya harta aset apa seberapa banyak, tiba-tiba segampang itu bangkrut. Lalu bapak rohani saya cuma katakan demikian, pintarmu siap, skillmu siap, tapi karaktermu gak siap. Karena 2 hal yang membuat orang gampang jatuh, ketika punya kekuasaan dan punya uang. Hati-hati anak Tuhan hari-hari ini. Ketika engkau sedang di atas, ketika engkau sedang punya uang, punya kekuasaan, itu artinya goncangan akan semakin besar datang. Bukan Tuhan gak mau jawab doa kita, Tuhan tahu. Tapi firman Tuhan katakan demikian ya, di ayatnya yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan. Sebenarnya Yesus tuh tahu, Allah itu tahu kita butuh saudara. Tuhan tahu saudara butuh mujizat. Tuhan tahu saudara butuh suaminya dipulihkan. Tuhan tahu saudara butuh dilunasi utang-utangnya. Tuhan tahu semua pergumulan saudara dan Tuhan mau menjawabnya. Tapi pertanyaannya, sudahkah saudara siap menerima semua jawaban doa itu? Ketika nanti dipulihkan, sudahkah saudara siap? Karena kita perlu bertanya, apa alasanmu meminta kepada Tuhan? Karena kita kan gak punya alasan minta sama Tuhan. Enak-enak aja berkati ini ikut Tuhan, berkati ini ikut Tuhan.
Tapi ketika kita tahu tujuannya untuk apa, Tuhan, aku berdoa tahun 2024 akan diberikan mobil agar aku pakai untuk melayani jemaat hati hamba. Saya percaya nggak lama Tuhan pasti jawab. Karena tujuannya untuk melayani Tuhan. Tapi kalau misalkan dalam hati, Tuhan malu banget sama tetangga sebelah. Udah 10 tahun, mereka udah 3 kali ganti mobil Tuhan. Dari yang kecil sampai yang besar, sampai truk Tuhan. Kami jangankan mobil, motor aja nggak punya Tuhan. Kalau tujuannya gengsi, bukan fungsi, saya percaya Tuhan nggak akan jawab. Kalaupun Tuhan jawab, pasti akan hilang lagi Saudara. Karena motivasi. Ini hal prinsipal yang Tuhan Yesus sedang ajarkan pada masa itu. Jadi carilah kerajaan Allah, Saudara. Sama-sama katakan, cari kerajaan Allah. Klik. Simpel saja hari ini. Yang kedua, apa yang mau Yesus sampaikan agar kita tidak hidup dalam kekhawatiran, yaitu mencari kebenarannya. Sama-sama katakan, cari kebenarannya. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan katakan saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Dua poin ini aja yang disampaikan oleh Yesus agar kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Cari dulu kerajaan Allah. Kalau kita mengerti konsep kerajaan Allah, bukan soal makan dan minum, bukan soal harta dunia, maka saya yakin jangankan kekhawatiran, pikiran buruk pun nggak akan ada di pikiran kita, Saudara. Karena kita ngerti hidup ini bukan tentang kita. Ya Saudara, sama-sama merenung. Hidup ini bukan tentang kita, tapi tentang Allah. Kita ini aktor-aktor yang sedang bermain, sementara sutradaranya adalah Allah dari atas. Jangan bikin cerita sendiri, ikut cerita Tuhan. Kalau Tuhan sudah tetapkan peran kita seperti apa, ikutlah. Ahmad Albar aja katakan dunia ini panggung sandiwara, Saudara. Sudah ditetapkan perannya masing-masing. Apalagi Tuhan, dengan iman kita tahu semuanya mendatangkan kebaikan. Katakan amin, Saudara. Mencari kebenarannya, berbicara tentang apa? Klik yang pertama, firman Tuhan. Sama-sama katakan firman Tuhan. Firman. Untuk mengerti kerajaan Allah, untuk mengerti kebenaran Tuhan, nggak bisa jauh-jauh dari namanya firman Tuhan, Saudara. Saudara bisa nonton khotbah di YouTube berkali-kali lipat. Saudara bisa nonton di Instagram di mana-mana. Tapi tanpa perenungan pribadi dengan Tuhan, maka saudara nggak akan dapat tuntunan. Ada berapa banyak di antara kita yang hari-hari sudah melewatkan perenungan dengan Tuhan, pembacaan firman saat teduh hari-hari. Yuk Pak Bu, perbaiki lagi kembali. Bukan soal seberapa banyak kau dengar khotbah, bukan soal seberapa banyak kau ngerti soal teologi firman Tuhan segala macam, tapi seberapa banyak kau hidupi, engkau ngerti firman Tuhan, maka kita akan ngerti kebenarannya. Begitu banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini nggak ngerti kebenaran. Sudah pelayanan berpuluh-puluh tahun, tapi masih nggak paham kebenaran, masih lakukan kejahatan, karena nggak paham firman Tuhan. Suatu ketika ada seorang pendeta khotbah di minggu pertama. Khotbahnya sangat luar biasa, Saudara. Itu ribuan jemaat yang mendengarkan khotbahnya. Banyak tanda-tanda ajaib, didoakan, terbahlah segala macam, Saudara. Semua orang bilang, ini pendeta penuh berapa luar biasa. Minggu kedua, pendeta ini khotbah lagi di gereja yang sama dengan jemaat yang sama. Dan tahukah Saudara, pendeta ini khotbah tema yang sama, isi khotbah yang sama juga. Lalu kemudian orang mulai bertanya-tanya, kenapa Pak Pendeta khotbah yang sama ya? Mungkin Pak Pendeta ini merasa masih penting pesannya diulang lagi. Gak apa-apa lah gitu ya. Minggu ketiga, tahu Saudara, pendetanya masih sama yang khotbah, jemaatnya masih sama, isi khotbahnya persis sama. Lalu kemudian orang-orang sudah mulai gerasa gerusukan, gimana ini ya? Ini Pak Pendeta ini pikun atau gimana? Masa khotbahnya ini terus bosan ya gitu. Tapi karena pendeta nggak ada yang berani negur, Saudara. Karena Pak Pendeta kan nggak ada yang berani negur gitu. Akhirnya mereka pulanglah dengan muka yang muram, dengan hati yang bersusah hati. Lalu minggu keempat, tahu Saudara apa yang terjadi? Pendetanya naik mimbar dengan khotbah yang persis sama. Poinnya sama, ayatnya persis sama semuanya, Saudara. Jadi pendeta ini khotbah dari minggu 1, 2, 3 sampai minggu keempat persis sama. Lalu kemudian ada satu pengerja yang nggak tahan, Saudara.
merasa bisa mewakili semua hati orang. Ini nggak bisa dibiarkan ini. Ini pendeta ini harus ditegurin. Masa gini terus? Ini pendeta ini kurang persiapan ini. Pendetanya ini kayaknya nggak dituntun Tuhan. Ini bahaya nih. Udah mulai gitu saudara. Lalu angkat tanganlah seorang pengerja. Pak pendeta ini sudah khotbah 4 minggu berturut-turut dengan tema yang sama, dengan poin-poin yang persis sama. Lalu semua orang bersorak, betul Pak Pendeta, merasa terwakili sama yang saudara gitu. Lalu kemudian si Pak Pendeta ini cuma bilang, oh gitu, iya betul itu. Lalu Pak Pendeta ini cuma jawab, sudah dilakukan. Semuanya diam langsung. Ini saudara. Terkadang kita terlalu banyak tahu firman Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan. Ada berapa banyak anak Tuhan yang ngerti kekudusan, ngerti teologi sana, teologi sini, ngerti konsep apa, trinitas lah, apalah segala macam itu saudara. Paham kalau berdebat soal teologi, apalagi sekarang kita gampang mengakses di YouTube ya saudara. Seakan-akan kita paling farisi hari-hari ini saudara. Suami dan istri perang ayat gitu. Hei istri, kau tunduk pada suami. Lalu istri cuma mengatakan, kasihilah istrimu, hai suami. Baru anak-anak menonton. Ye, menang papa mama. Kan bahaya saudara. Bukan seberapa banyak yang kita tahu tentang firman Tuhan, tapi seberapa banyak kita lakukan agar kita mengerti kebenaran Tuhan. Yang setuju katakan amin saudara. Hosea 4 ayat 6 dan Hosea 6 ayat 6 saudara dibaca. Saya sangat diberkati dengan tulisan Hosea di sana. Yang Tuhan kehendaki bukanlah persembahan, bukan seberapa banyak yang kau bawa hari-hari kepada Tuhan, bukan korban bakaran, tapi yang Tuhan kehendaki adalah pengenalan. Sama-sama katakan pengenalan. Umatku binasa karena tidak mengenal aku, kata Allah. Kalau kita ini domba, seharusnya kita mengerti, mengenal suara gembala kita. Masa anak nggak dengar sama suara bapaknya? Ketika kita hendak melakukan dosa, pasti ada suara di hati yang membuat kita takut. Tapi seringkali kita memilih untuk tetap jatuh, saudara. Yuk bangkit sama-sama, saudara. Jatuh itu wajar, tapi hidup dalam kejatuhan itu nggak wajar. Takut itu wajar, tapi hidup dalam ketakutan itu nggak wajar, saudara. Khawatir itu wajar, tapi hidup dalam kekhawatiran itu nggak wajar, saudara. Tuhan mau hari ini kita ngerti kebenarannya. Klik. Selanjutnya, mencari kebenarannya berbicara tentang kehidupan yang pantas. Sama-sama katakan kehidupan yang pantas. Kehidupan yang pantas. Kalau kita menjadikan Alkitab ini firman Tuhan cuma soal ya dan tidak, soal benar dan salah, soal dosa dan tidak dosa, maka kita akan takut bacanya, saudara. Seakan-akan Allah kita itu Allah yang menakutkan. Tapi firman Tuhan gak hanya berbicara soal itu, saudara. Lebih dari semuanya itu, kalau orang yang dewasa pasti akan mengerti firman Tuhan ini berbicara soal kehidupan yang pantas. Jadi gak perlu lagi ditegur-tegur. Gak boleh begitu, gak boleh mencuri, gak boleh berbohong, gak boleh hidup yang tidak kudus. Tapi dia ngerti, sebagai anak Tuhan, pantaskah saya berhidup seperti ini? Pantaskah saya sebagai anggota kerajaan Allah berbicara seperti ini? Pantaskah saya sebagai pelayan Tuhan melakukan hal seperti ini? Karena sudah ada kedewasaan. Orang yang mengerti kebenaran Tuhan pasti mengerti kehidupan yang pantas. Ada seorang profesor ya dari Jepang bernama Masaru Emoto pernah melakukan eksperimen, saudara. Melakukan eksperimen dari air. Ya, dipisahkanlah dua air ke dalam dua wadah. Wadah yang satu selalu diperkatakan yang baik, didengarkan musik-musik yang enak, lagu rohani, dipuji-puji airnya, ya. Lalu kemudian dibekukan. Setelah dibekukan, diteliti pakai mikroskop, saudara. Kelihatan partikel-partikelnya, elemen-elemennya itu rapi tersusun, indah sekali, saudara. Tetapi di wadah yang satu diperkatakan kata-kata yang buruk, dihujatlah, dimaki-maki segala macam, didengarkan musik-musik yang tidak enak, saudara. Diberikanlah aura-aura negatif kepada air itu. Ketika dibekukan, lalu kemudian diteliti dengan menggunakan mikroskop, molekulnya berantakan semua, saudara. Jelek sekali, saudara. Dari hal ini, Profesor Masaru Emoto mengatakan bahwa air itu menyerap emosi. Kalau kita perkatakan dia bisa menyerap. Bukankah tubuh manusia lebih dari 60% terdiri dari air? Makanya saudara ketika saudara menyampaikan sesuatu diserap oleh air dalam tubuh ini. Hatiku sih sudah memaafkannya, tapi memoriku gak bisa hilang, Pak Pendeta. Sering seperti itu. Makanya hati-hati perkataanmu, saudara.
Sama seperti kita melemparkan batu. Kita kalau ketika melemparkan batu ke sungai, kita tahu sejauh apa? Tahu. Tapi tahu sedalam apa? Sering juga ketika kita menyampaikan suatu perkataan, kita nggak tahu sedalam apa akan tergores hati orang, saudara. Tetapi orang yang sudah mengerti kebenaran, tahu kehidupan yang pantas. Pantaskah saya sebagai hamba Tuhan berbicara seperti ini? Pantaskah saya ngomongin orang dari belakang? Pantaskah saya memfitnah orang, menyampaikan berita hoax yang belum tentu kebenarannya? Jikalau kita menghindari semua hal ini, kita mengerti kebenaran ini, maka saya percaya kekhawatiran akan jauh dari kehidupan kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Yang terakhir, mencari kebenarannya berbicara tentang tanya Tuhan setiap saat. Saudara, kalau mau mengerti kebenaran Tuhan, kebenaran kerajaan Allah itu sendiri, belajar tanya Tuhan. Tanya ketika engkau jatuh, tanya ketika engkau di atas. Banyak anak Tuhan kehilangan tuntunan karena nggak tanya Tuhan. Belajar libatkan Tuhan dalam segala sesuatu, saudara. Karena nggak semuanya bisa pakai cara kita. Agar kita jalan bukan dengan cara kita, tapi dengan tuntunan Tuhan. Setuju, katakan amin. Klik. Kita baca sama-sama 2-3 ayat. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam teks ini dikatakan ditambahkan, saudara. Sama seperti kita kalau minum kopi. Saudara kalau minum kopi ataupun minum teh, ya, katakan minum kopi, lebih banyak gulanya atau kopinya atau airnya, saudara? Airnya. Pasti kopi dan airnya. Gulanya itu kan tambahan. Atau ada yang beli kopi 1 gelas, gulanya 1 karung, saudara? Nggak ada ya, saudara? Karena gula itu bersifat tambahan, additional. Yang Tuhan mau sampaikan di sini, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya agar kita ngerti konsepnya, mental kita diperbaiki dulu, pola pikir kita diperbaiki dulu, maka yang lainnya akan ditambahkan. Sehingga motivasi kita bukan lagi mobil mewah, bukan lagi rumah mewah, bukan lagi hal-hal kedagingan di dunia ini, saudara. Karena kenyamanan semata itu hanya bersifat ditambahkan. Sama-sama katakan ditambahkan. Jadi kalau hari ini kesembuhanmu belum ditambahkan oleh Tuhan, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau hari ini suamimu belum bertobat, cari Allah, cari kebenarannya. Kalau hari ini hutang-hutangmu belum dilunasi oleh Tuhan, belum ditambahkan, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Agar engkau mengerti, saudara, kitanya terlebih dahulu yang diperbaiki. Klik yang terakhir. Beberapa bulan yang lalu saya merenungkan firman Tuhan. Saya ketemu kata ini, saudara, dalam bahasa Yunani makarios. Saya percaya setiap kita di tempat ini suka dengan yang namanya berkat. Ada berapa banyak antara kita yang rindu diberkati Tuhan? Lambaikan tangannya, saudara. Semuanya rindu diberkati Tuhan, saudara, ya. Pada saat saya merenungkan firman Tuhan, saya ketemu kata berkat. Lalu saya teliti dengan saksama. Dalam bahasa Yunani-nya itu disebut dengan makarios. Dan ketika saya lihat di terjemahan lain, dalam terjemahan King James Version bahasa Inggris, arti makarios ini bukan berkat yang pertama, saudara. Artinya adalah joy, sukacita. Setelah saya teliti, saya gali-gali lagi, saya nggak menemukan di perjanjian lama maupun perjanjian baru ada kaitannya berkat dengan uang, nggak ada kaitannya dengan harta. Ternyata konsep berkat yang dimaksudkan Alkitab, dimaksudkan oleh firman Tuhan adalah ketika kita bersukacita, bukan ketika ada lengkap segala sesuatunya. Ketika kita bisa bersukacita, maka pada saat itu juga Tuhan sedang memberkati kita. Tapi ketika kita penuh harta berlimpah, tidak adanya damai sejahtera, tidak adanya sukacita, maka pada saat itu juga Tuhan sedang tidak memberkati kita, saudara. Maka bersyukurlah kita kalau hari-hari ini kehidupan kita sederhana, tapi kita bisa bersukacita. Artinya berkat Tuhan berlimpah bagi setiap kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Firman Tuhan hari ini datang pada setiap kita, mengingat kita agar tidak khawatir. Saudara terkasih, sebagai hamba Tuhan yang mengasihi saudara, saya